Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tazkiyatul Afidah dari Maninsan Cendikia Tanah Laut. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah dan kerangka ilmiah. Sebelum itu, apa sih karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Biasanya juga disebut sebagai tulisan akademis karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Jenis karya tulis ilmiah yang pertama yaitu artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka ataupun pengembangan sebuah proyek. Selanjutnya yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Selanjutnya yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana yaitu S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, kertas kerja atau work paper. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya yang kelima ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir ada disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Selanjutnya kita membahas kerangka karya tulis ilmiah. Kerangka penulisan karya tulis ilmiah pada umumnya berisi bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi dari 4 bagian. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam suatu rencana penelitian harus diteliti, pentingnya permasalahan tersebut, serta membahas pendekatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua ada perumusan masalah. Perumusan masalah biasanya bentuknya ada beberapa pertanyaan. Letaknya di awal karya tulis ilmiah tepat setelah penjelasan latar belakang dalam karya tulis. Pertanyaan tersebut adalah permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam karya ilmiah. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang berisi keinginan penulis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Sedangkan manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian tujuan. Yang keempat ada metode penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan pengkajian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Metode penelitian yang dapat digunakan seperti metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, tergantung bidang apa yang ditulis seperti penelitian hukum, maka digunakan penelitian normatif dan penelitian empiris. Selanjutnya ada tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip dengan penelitian yang akan dilakukan. Mengungkapkan hasil dan metode penelitian dari pustaka lain yang mungkin belum diketahui yang meneliti hal serupa. Intinya, tinjauan pustaka berisikan fakta-fakta yang ada dalam berbagai referensi atau pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya ada penutup. Yang pertama, simpulan. Simpulan biasanya berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan yang diambil intisarinya sebagai sebuah kesimpulan. Yang kedua ada saran. Saran dikemukakan dengan mengaitkan temuan dalam simpulan dan diusahakan menyertakan jalan keluarnya. Bagian-bagian yang disebutkan tadi merupakan bagian-bagian inti dari kerangka karya ilmiah yang biasanya ditemukan dalam bentuk bab. Untuk lebih lengkapnya, karya ilmiah terdiri dari yang pertama ada judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada daftar isi, yang kelima ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian. Yang keenam ada tinjauan pustaka, yang ketujuh ada hasil dan pembahasan, yang kedelapan ada penutup yang terdiri dari simpulan dan saran, dan yang kesembilan ada daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.